Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum hadzal yawm? Hayya bina nabda dirasatana al-yawm biqira'atil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan memasuki bab 2 ad-darsus tsani, judulnya Yaumiyatuna. Yaumiyatuna artinya yaitu keseharian kita atau aktivitas sehari-hari kita. Hari ini kita akan mempelajari 2 kompetensi dasar, yaitu 3.3 dan 3.4. Nanti Bu Muna akan menjelaskan tentang kosakata apa saja yang berkaitan dengan yaumiyatuna dan dialog yang berkaitan dengan yaumiyatuna, serta struktur bahasa Arab atau kaidah nahwu shorof yang berkaitan tentang yaumiyatuna. Silahkan dibuka di halaman 28. Kemudian selanjutnya kita langsung saja masuk ke halaman 31, an-nasyat al-awwal. Al-mufradat, undur wastami' wa'a'id. Lihatlah, dengarkan dan tirukan. Madza ta'mal? Madza ta'mal? Apa yang kamu lakukan? Madza ta'mal? Apa yang kamu lakukan? Ana astayqidhu minan naumi fir rabi'ati sabahan. Ana astayqidhu minan naumi fir rabi'ati sabahan. Aku bangun tidur jam 4 pagi. Ana astahimmu fil hammam bidush. Aku mandi di kamar mandi dengan shower. Ana unadhifu asnani bil fursyah. Ana unadhifu asnani bil fursyah. Aku menyikat gigi atau membersihkan gigi dengan sikat gigi. Ana ujaffifu sya'ri bimujaffafis sya'r. Ana ujaffifu sya'ri bimujaffafis sya'r. Aku mengeringkan rambut dengan pengering rambut. Ana artadi malabisal madrasah. Aku memakai seragam sekolah. Ana atanawalul futuro fis sadisah. Ana atanawalul futuro fis sadisah. Aku sarapan pada jam 6. Ana azhabu ila mauqifil hafilat. Ana azhabu ila mauqifil hafilat. Aku pergi ke terminal bus. Ana usyahidu tilfaza mustalqiyan. Ana usyahidu tilfaza mustalqiyan. Aku menonton TV dengan rebahan berbaring ya. Ana aldu'u ra'si 'alal wisadati wa anam. Ana aldu'u ra'si 'alal wisadati wa anam. Aku meletakkan kepalaku di atas bantal dan aku tidur. Itu dia kosakata atau al-ibarat atau al-mufradat yang berkaitan tentang yaumiyatuna, kegiatan kita sehari-hari. Bagaimana dengan kegiatan kalian sehari-hari? Mungkin hampir sama ya dengan yang dicontohkan di kalimat ini, di mufradat-mufradat ini. Nah, itu dia tadi. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke al-hiwar atau dialog. Dialog ini hiwar bainal thalibain, dialog antar 2 siswa, yaitu antara Hashim dan Afandi. Hashim, hal tastayqidhu mubakkiran fis sabah? Na'am, astayqidhu mubakkiran, adatan hawalai as-sa'ati rabi'ati wan nisf. Hashim,
Madza ta'malu ba'da an tastayqidh? Madza ta'malu ba'da an tastayqidh? Adhabu ilal hammam li astahim. Abda'u bi akhdhi dush wa tandhifi asnani. Thumma ujaffifu sya'ri mustakhdiman mujaffifa sy'r wa amshitu bi mushti sy'r. Wa madza ta'malu ba'da dhalik? A'udu ila ghurfati wa artadi malabisal madrasah. Hal tatanawalul futura qabla an tadhhaba ila al madrasah? Na'am, atanawalu futuri ma'a abi wa ummi wa ikhwati al-asghar. Kaifa tadhhabu ila al madrasah? Adhabu ila al madrasati bil hafilah. Na'tadur rukuba ma'a asdiqai kulla yawm. Kam sa'atan yastaghriqu adh-dhihabu ila al-madrasah? Yastaghriqu adh-dhihabu ila al-madrasati nisfa as-sa'ah wa asilu al-madrasata fi as-sa'ati as-sabi'ati illa ar-ruba'. Kam hissatan tadrusu fil yawm? Adrusu 8 hissasin fil yawm. Fi ayyi sa'atin tantahi al-hissatul akhirah? Fi ayyi sa'atin tantahi al-hissatul akhirah? Tantahi al-hissatul akhiratu fi as-sa'ati ats-tsaniyati naharan. Hal tarji'u ila al-baiti ba'da intihai ad-dars? Na'am, arji'u ila al-baiti mubasharatan wa ahyanan adhhabu ila al-maktabati lil qira'ati aw isti'arati ba'd al-kutub. Syukran katsiran. Asyukru lillah. Nah, itu dia dialog antara Hasyim dan Afandi. Nah, selanjutnya supaya kita cepat selesai materinya, langsung saja kita akan masuk ke An-Nasyad Ats-Tsani, kegiatan kedua, Al-Qawaid wat Tarakib, qawaid dan tarkibnya. Kita akan belajar tentang al-jumlah al-fi'liyah dan al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-fi'liyah dan al-jumlatul ismiyah. Nah, kalian perhatikan perbedaan dari contoh-contoh tentang jumlah fi'liyah dan contoh jumlah ismiyah. Kita perhatikan dulu contoh-contoh tentang jumlah fi'liyah. Yang pertama, yartadit thalibu malabisal madrasah. Yang diberi tanda merah atau warna merah yaitu kata yartadi. Yartadi adalah kalimat fi'il, maka disebut jumlah fi'liyah. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan contoh jumlah ismiyah. At-thalibu yartadi malabisal madrasah. Kata pertama atau yang ditandai merah adalah at-thalibu. Kenapa yang ditandai merah adalah at-thalibu? Karena jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan kata benda. Kata benda itu macam-macam ya, bisa jadi ya benda itu sendiri atau nama orang atau pekerjaan ya, atau orang atau pelakunya, itu namanya kata benda atau isim atau kalimat isim, maka disebut jumlah ismiyah. Nah, kalau di contoh yang pertama tadi disebut jumlah fi'liyah ya, karena diawali dengan kata kerja. Fi'il ya, itu artinya kata kerja. Di sini kan diawali dengan kata yartadi. Yartadi artinya memakai. Yartadi at-thalibu malabisal madrasah. Kalau kita terjemahkan satu-satu, artinya kan memakai, murid itu pakaian atau seragam sekolah. Kemudian jumlah ismiyah, at-thalibu yartadi malabisal madrasah. Murid itu memakai seragam sekolah. Sebenarnya kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu susunannya harus tetap sama, yaitu murid itu memakai seragam sekolah. Itu kalau di bahasa Indonesia. Bedanya bahasa Indonesia dan bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia itu kalimat harus diawali dengan subjek ya, s,
SPOK, kalian tentu masih ingat. SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek itu berarti pelakunya, predikat itu berarti kata kerjanya, objek berarti sesuatu yang dikenai pekerjaan tersebut, dan keterangan berarti bisa keterangan waktu atau keterangan tempat. Nah, kalau dalam bahasa Arab ternyata ada dua pola ya. Yang pertama bisa kata bendanya terlebih dahulu dan atau disebut jumlah ismiyah. Yang kedua bisa kata kerjanya terlebih dahulu atau disebut jumlah fi'liyah. Seperti itu ya. Nah, kalau di bahasa Arab itu malah seringnya menggunakan jumlah fi'liyah. Jadi kata kerjanya dulu baru pelakunya ya. Beda dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu harus subjeknya dulu baru kata kerjanya. Kalau bahasa Arab itu bisa subjek dulu atau kemudian predikat, atau predikat dulu baru subjek ya. Bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah begitu. Nah, kita perhatikan keterangannya. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalimat dalam tinjauan bahasa Arab disebut jumlah ya. Kalimat dalam bahasa Arab disebut jumlah. Dilihat dari sisi susunannya, kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua bentuk, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan isim. Struktur penyusunan jumlah ismiyah disebut dengan mubtada atau subjek dan khobar atau predikat. Dalam penyusunan jumlah ismiyah yang perlu diperhatikan adalah mubtada harus berbentuk isim ma'rifat dan rofa. 2. Khobar harus berbentuk isim nakiroh dan rofa jika berupa isim. 3. Khobar harus sealur dengan mubtada dari sisi jenis mudzakkar dan muannasnya dan jumlahnya, apakah dia mufrad, muannas atau jamak. Mufrad itu berarti dia tunggal, muannas itu berarti menunjukkan arti dua, jamak berarti menunjukkan makna atau arti banyak, lebih dari dua ya. Seperti itu. Yang pertama, mubtada harus berbentuk isim ma'rifat dan rofa ya. Kita perhatikan contohnya. Yang tadi at-talibu yartadi mala bisal madrasah. At-talibu ini sudah berbentuk ma'rifat atau belum? Sudah ya, karena ada alnya. Tanda ma'rifat itu ada banyak ya. Ada al, kemudian nama ya, dan lain sebagainya. Kemudian dia juga harus dibaca rofa. Namanya mubtada berarti harus dibaca rofa. Maka membacanya at-talibu. Tanda rofanya apa? Dhammah. Ya, bukan at-talibi atau at-taliba, itu salah ya. Mubtada itu dibaca rofa, maka membacanya at-talibu. Yartadi mala bisal madrasah atau ahmadu ya'malul wajibal manzili, kemudian la'bul kurah yantahi fi sa'atil khamisati, al ustadzatu tu'allimul lughatal arabiyyah, ana utali'u ad-durusa lailan. Seperti itu ya. Nomor 2, khobar harus berbentuk isim nakiroh dan rofa jika berupa isim. Nah, kalian perhatikan di jumlah ismiyah lagi. Khobar itu berarti kata setelah mubtada. Setelah mubtada, masih ingat ya materi kelas 7 kemarin? Habis mubtada itu berarti khobarnya ya. Kata kedua setelah mubtada, kata pertama kan mubtada, kata kedua berarti khobar. Nah, khobarnya itu harus berbentuk isim nakiroh dan rofa jika berupa isim, kalau berupa isim ya. Selanjutnya, yang ketiga, khobar harus sealur dengan mubtada dari sisi jenis mudzakkar dan muannasnya dan jumlahnya. Nah, misalkan khobarnya itu berarti yartadi ya, kalau di contoh ini al-talibu yartadi mala bisal madrasah. At-talibu dia mudzakkar apa muannas? Mudzakkar ya. Kenapa? Karena menunjukkan makna laki-laki dan tidak ada tanda muannasnya, tidak ada ta marbutohnya. Maka
fiil atau predikatnya atau khobarnya ya, kata kedua setelah at-talibu, berarti dia juga harus ikut mudzakkar ya. At-talibu yartadi, bukan at-talibu tartadi. Kalau tartadi berarti dia untuk muannas. Tapi kalau at-talibatu baru benar ya, tartadi. At-talibatu tartadi. Kalau at-talibu yartadi. Seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi di sini jenis kalimat ada dua, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, seperti yang sudah Bu Munakat sampaikan tadi. Nah, seperti itu. Bagaimana? Apakah masih bingung? Gak apa-apa, kalau awalnya bingung berarti otak kalian sudah berproses ya. Nanti kalau pertama bingung, habis itu berarti harus paham. Kalau gak paham boleh tanya. Selanjutnya, ada tugas atau tidak ya? Nah, selanjutnya tugasnya ini ya, halaman 39, perhatikan al-ansyitah wa tadribat. Halaman 39. Nah, hawil al-jumal al-fi'liyatal atiyata ilal jumalil ismiyah. Kalian ubah jumlah fi'liyah yang ada di kotak biru menjadi jumlah ismiyah yang ada di kotak hijau. Itu tugasnya ya. Baik, sepertinya cukup untuk materi hari ini. Durasinya sudah panjang ya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di inbox atau di kolom komentar. Jangan lupa tetap semangat belajarnya meskipun masih jarak jauh. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran ala husni ihtimamikum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.